Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 Mumtaz. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan pagi hari ini dan seterusnya kita tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar subtema 3 hidup rukun di sekolah. Pembelajaran 1 yaitu tentang materi bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Kita belajar sama-sama lagi ya, masih dengan Ustazah Yana. Sebelum belajar, ayo kita doa dulu. Berdoa dimulai. Oke, baik anak-anak. Materi pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang perpustakaan dan hal-hal yang harus kita perhatikan saat berada di perpustakaan. Anak-anak, kita harus tahu dulu perpustakaan itu apa sih? Dan apa saja yang harus kita ketahui saat berada di perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku. Yang kedua, aturan di perpustakaan, kita tidak boleh bersuara keras. Yang ketiga, kondisi dan suasana perpustakaan harus selalu tenang. Tidak boleh berisik. Yang keempat, selain tempat untuk membaca, perpustakaan juga bisa digunakan untuk belajar bersama dan meminjam buku. Dan yang terakhir, buku yang dipinjam dari perpustakaan harus dirawat dan dijaga. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang perpustakaan dan hal-hal yang harus diperhatikan saat berada di perpustakaan, sekarang kita akan belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang diucapkan untuk memerintah, melarang, dan menyuruh seseorang. Oke anak-anak, setelah kita tahu tentang kalimat perintah, sekarang kita akan mencari tahu contoh-contoh kalimat perintah. Ustazah Yana sudah mencari beberapa contoh kalimat perintah. Yang pertama, kalimat perintahnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah, ada kata buanglah, itu termasuk kata perintah. Yang kedua adalah dilarang berbicara saat guru menerangkan. Kata dilarang itu termasuk kata larangan, juga termasuk kata perintah. Dan yang ketiga adalah Santi maju ke depan kelas, kerjakan soal di depan. Kerjakan juga termasuk kata perintah. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari beberapa materi yang ada pada pelajaran bahasa Indonesia, sekarang kita akan belajar mata pelajaran matematika. Pada mata pelajaran matematika, kita akan mencoba untuk menghitung penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Was, caranya dengan bersusun panjang. Ustazah punya contoh. Ustazah punya contoh di sini ada satu soal. Kita lihat ya soalnya. Nah, ini anak-anak ada soalnya. 255 ditambah 184. Kita lihat nilai yang paling kecil, yang sebelah kanan, satuan. 255 satuannya adalah 5 yang paling kanan. Kemudian
puluhannya adalah 5 yang ada di tengah. Jadi setelah satuan puluhannya 5 juga. Dan ratusannya adalah, setelah puluhan ratusannya adalah 2. Jadi 255 adalah 2 ratusan, 5 puluhan, dan 5 satuan. Kemudian yang 184 yang menempati nilai tempat satuan adalah yang paling kanan sendiri, yaitu angka 4. Jadi 4 menempati nilai satuan. Kemudian puluhannya ditempati oleh angka 8. Jadi setelah satuan puluhan dan ratusannya angka 1. Jadi 184 adalah 1 ratusan, 8 puluhan, dan 4 satuan. Setelah kita rinci bentuk panjang, kita jumlahkan, kita tambah. Yang satuan 5 ditambah 4 sama dengan 9 satuan. Kemudian puluhannya 5 ditambah 8 sama dengan 13. Karena ada 2 angka 13, berarti yang belakang yang ditulis yaitu 3. 3-nya ditulis di puluhan dan yang sisanya 1 disimpan di ratusan. Diletakkan di atasnya, ratusan, 1. Kemudian yang ratusan kita jumlahkan. Jadi 1 dari simpanan puluhan tadi ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. 4 ratusan. Jadi bilangannya adalah total keseluruhan jumlahnya 439. 4 ratusan, 30-an, 9 satuan, totalnya jadi 439. Paham anak-anak? Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Ada 116 ditambah 109. Pertama yang 116, satuannya ditulis 6. Kemudian yang tengah adalah 10. Dan yang depan adalah 100. 100 ditambah 10 ditambah 6. 116. Yang kedua, satuannya 9. Yang masuk puluhan adalah 0. Dan ratusannya adalah 1, yaitu 100. Jadi 100 ditambah 0 ditambah 9. Kemudian kita jumlahkan. Satuannya dulu, 6 ditambah 9 sama dengan 15. Kemudian yang puluhan, 10 ditambah 0 sama dengan 10. Dan 100 ditambah 100 sama dengan 200. Anak-anak, yang belakang itu adalah 15. Kita pisahkan dulu. 15 adalah 5 satuan dan 1 puluhan. Jadi kita pisah 5 dan 10. Setelah itu, yang puluhannya kita turunkan 10. Turun ke bawah dan ratusannya kita turunkan juga 200. Setelah itu, baru kita tulis ulang. Mulai dari yang sebelah kanan ya. 5, kita tulis 5. Karena 10-nya atau puluhannya ada 2, jadi kita jumlahkan dulu. 10 ditambah 10, sama-sama puluhan, jadi kita jumlahkan. Hasilnya 20. Baru setelah itu ratusannya turun 200. Nah, baru ini bisa kita jumlahkan. 200 ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 225. Nah, materi pelajaran yang terakhir untuk pagi hari ini adalah SBDP. Pada materi SBDP kali ini, kita akan belajar tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif yaitu gambar yang diperoleh dari hasil imajinasi atau hayalan kita. Contohnya, nah ada bola.
bersayap. Bola biasanya biasa, tapi karena imajinasi kita, bolanya diberi sayap. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tugas kalian untuk tematik hari ini adalah mengerjakan halaman 61 sampai 66. Tetap semangat ya dan selalu berdoa. Ustazah Yana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.